Jumpa kita kembali di podcast Jumpa Tengah. Kita jumpakan di tengah semua masalah, kasus-kasus apa yang perlu kita jumpakan di tengah. Dalam episode kali ini kita akan bahas tentang masalah korupsi. Ini berhubungan dengan korupsi nasional. Baru-baru ini negara ini diguncangkan oleh salah satu kasus yang cukup besar, korupsi BTS, Base Transceiver Station, yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang nilainya sampai puluhan triliun. Kasus ini nggak berhenti sampai di sini, tapi merembet kemana-mana. Baru-baru ini rentetan dari kasus ini ada sebuah berita yang kami kutip dari detik.com. Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang dari seorang pengacara top, Magdir Ismail, pengacara dari terdakwa kasus korupsi BTS, Irwan Hermawan, sebesar 1,8 juta dolar atau 27 miliar, nilai yang sangat fantastis. Pengembalian uang ini kita nggak tahu motivasinya untuk apa, tapi duga-menduga disinyalir duit ini dikembalikan kan untuk mencuci kasus, ya kan, tanda petik, ya kan, quote unquote, ya kan, untuk mencuci kasus ini dan kemudian menghilangkan jejak hukum. Apakah boleh uang yang sudah diambil dari negara, dirampas dari negara, dirampok dari negara, dicuri dari negara, kemudian dikembalikan lagi, dan kemudian masalah hukumnya selesai? Ini kan persoalan yang tak pernah berhenti-berhenti. Kita jumpakan di tengah, gimana? Ada satu masalah ini bersama dengan, saya akan membahasnya bersama Bang Rudi Hermanto. Bang Rudi, ini kan persoalan-persoalan yang tak pernah tuntas di negara ini, masalah korupsi, apa segala macam. Kemudian ini kita coba berkaca pada kasus korupsi BTS, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini. Duit dikembalikan supaya korupsinya tidak dianggap. Kalau Bang Rudi bisa cerita kayak mana? Ada di negara lain? Apa di negeri Tiongkok gimana? Kalau kayak gini udah duit dikembalikan, orang dimatikan kan gitu kan, Bang? Ya. Yang pasti kita jumpa di tengah dulu, Bang. Jumpa di tengah dulu, Bang. Coba kita jumpakan dulu. Jadi kita jumpakan dulu. Kalau persoalan maling mencuri terus dikembalikan, terus selesai, kita jadi maling aja semua. Aku pun mau, Bang. Nah, mana tahu tak ketahuan kan, udah balik. Iya. Begitu ketahuan, nah ini kebalikan, hukumnya selesai. Tapi kan tidak demikian. Yang menarik dari kasus ini, ada orang membawa duit 1,8 juta US dollar, 27 M. Kalau dibelikan beras entah berapa banyak, kalau dibagikan buat bangun apa? Sekolah, panti asuhan. Apalagi buat beli gado-gado. Wah lama makan satu kota Medan ini tak habis duitnya. 3 provinsi bisa makan tuh, Pak. 3 provinsi bisa makan. Jadi persoalan dia mengembalikan duit. Duitnya dari mana? Dari salah seorang pengusaha. Pengusaha siapa? Ngapain ada pengusaha ngasih duit 27 M? Kalau nggak ada urusan. Nah, ini hal yang unik ini di negeri ini. Di negeri anta beranta ini. Nah, jadi saya melihat agak spesial ini kasus ini. Ada orang mengembalikan uang ke kejaksaan tunai yang menyumbang perusahaan, pengusaha swasta yang tidak diketahui namanya. Apakah ada orang yang baik, dermawan, atau orang yang lebih duit mau nggak tiba-tiba ngasih duit kepada seseorang dan disampaikan pengacaranya ke kejaksaan dan konon untuk menyelesaikan kasus hukumnya. Baik kali perusahaan ini ya, perusahaan mana ini ya, Pak? Nah, ini yang kita mau tahu ini. Barangkali ya perlu investigasi. Tapi kalau nggak salah pihak kejaksaan sudah melakukan sidak pemeriksaan di perusahaan tersebut, mencari tahu apa hubungannya, korelasi. Karena uang tersebut kemungkinan bisa diterima, bisa tidak. Tapi statusnya sekarang masih titipan. Oke. Nah, statusnya masih titipan, belum. Karena nggak tahu ini ya, asal usul uang ini untuk apa, ya kan? Gitu. Sumbernya dari mana? Kemudian apakah uang ini betul-betul datang dari negara atau tidak, kan gitu kan? Atau jatuh dari langit. Iya. Memang agak unik ini. Terus tentunya kalau secara
umum kita berpendapat ini pasti akan menyelesaikan ke kasus yang barangkali pernah diambil oleh Irwan Hermawan tersebut ya. Tapi kita nggak tahu apakah status dia sebagai terdakwa kasus BTS itu kaitannya kemari, kita nggak jelas ini. Tapi yang paling unik, apakah persoalan-persoalan di negeri ini dengan mengembalikan uang bisa menyelesaikan persoalan? Bisa selesai semua gitu Pak ya. Nah itu yang agak-agak unik bagi kita. Jadi aneh rasanya ada orang tiba-tiba orang baik mengembalikan uang karena dia statusnya terdakwa. Ya. Nah ini menjadi sebuah presiden baru dalam dunia hukum Indonesia. Ya. Sebenarnya kan kayak kasus-kasus yang seperti ini, pengembalian uang gitu ya kan, ya ada gratifikasi dikembalikan, kemudian ada suap menyuap dikembalikan. Itu kalau dari kacamata Bang Rudi, itu memang pengaruh nggak ya sama hukum ya kita? Kalau berdasarkan gravitasi, seberapa besar pun bentuknya, bahkan Jokowi pernah dikasih hadiah sama Metallica, sebuah gitar yang nilainya akhirnya kita ketahui angkanya kisaran 200-an juta. Gitar tersebut dihadiahkan, tetapi oleh seorang Jokowi ini diserahkan ke KPK. Nah kemudian melalui prosedur yang legal, setelah dititipkan di KPK, tidak ada yang bertuan, dilelang kembali dan dibeli sama Jokowi. Oh, gitu. Nah, ya. itu. Iya. Nah, artinya prosesnya harus clear and clean. Nah, kalau pejabat publik, apalagi yang menjalankan uang negara, tidak seharusnya melakukan kejahatan. Karena semua APBN, APBD itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dan kita ketahui sekarang sudah zamannya transparansi. Masyarakat harus mengetahui semua, transparan. Tidak ada lagi istilahnya main gelap-gelap, main bawah tangan, bawah meja. Semua terbuka. Ini sebenarnya nggak terjadi dalam korupsi BTS Kominfo aja. Kalau kita tarik ke Sumatera Utara kemarin kan ada juga kan yang kasus yang sampai melibatkan banyak anggota DPRD periode sebelumnya kan Pak ya, 2014 kalau nggak salah. ke 2019 kan, yang hampir semua bedol desa ya kan, bedol desa masuk ke KPK semua. Nah, banyak juga yang mengembalikan Pak. Cuman itu, Bapak melihat tuh. Ada yang mengembalikan, ada juga tidak mengembalikan ada ya. Yang tak mengembalikan. Yang pasti hampir cukup banyak jumlahnya ya. Di atas 50%. Iya, yang mengembalikan. Yang kena kasus, dihukum. Yang sudah dihukum lebih 50%. Yang mengembalikan, saya nggak tahu, ada cukup banyak juga yang mengembalikan. Tetapi yang mengembalikan yang ditangkap sudah, yang mengembalikan belum ditangkap juga ada. Nah, artinya ya kita tidak tahu apakah whistleblower atau apa namanya ya. Yang pasti ada barangkali kalau nggak enak aja bilang tebang pilih. Ada yang dikembalikan ditangkap, ada yang dikembalikan tidak ditangkap, tidak ditahan maksudnya, tidak menjalani hukum, tidak diproses secara hukum. Tidak diproses secara hukum. Itu artinya dimaafkan lah berarti ya Pak ya. Ada nggak ada kata pemaafan dalam korupsi? Dalam terminologi kita ini ada nggak kata pemaafan dalam korupsi? Dikembalikan uang yang dicuri, kemudian ya menghilangkan kasus. Nah, kita dimaafkan secara hukum ini. Nggak bisa. Jadi sampai sepanjang dia masih hidup, itu masih berlaku. Ya. Persoalan mau diungkit atau tidak itu mungkin ya persoalan adalah kepada penegak hukum. Nah, kalau dibilang kilaf gimana Pak? Kilaf. Saya kilaf. Kilaf ya? Nah, tapi salah ambil ya. Terampil saya punya handphone abang, bawa pulang gitu ya. Kilaf tapi diteken juga Pak. Berarti kilaf sadar. Kilaf sadar. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau menurut mantan ketua KPK Hong Kong yang pertama, pernah beliau diundang ke Indonesia, memberi pencerahan. Yang namanya korupsi, mau 1 rupiah sampai 10 T atau 1000 T, tetap korupsi. Tetap korupsi, ya. Nggak ada itu bahasa yang lain selain itu.
Korupsi ya korupsi. Mau besar, kecil, sedang korupsi. Tetap korupsi. Maling tetap maling. Nggak ada maling besar, maling sedang, maling kecil. Semua tetap harus dalam koridor hukum gitu ya, Pak ya. Pokoknya maling udah selesai ini hukumannya. Tapi kalau misalnya dilihat dari yang seperti ini kan Pak, terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang akhirnya dikembalikan uangnya. Berarti memang selama ini negara ini ada juga kelenturan-kelenturan hukum ya, keluasan-keluasan ya. Sebetulnya saya tidak. Kalau dihukum 3 tahun dia, ya kan udah sama aja ya. Mau ditambah nanti, mau saya kembalikan nanti mau dihukum 4 tahun, hanya beda setahun, 27 M kan lumayan ini. Enggak. Mana bisa tercari kita 7 M dalam setahun kan gitu kan? Bagus nggak usah kembalikan. Bagus nggak usah kembalikan kan gitu. Tapi berarti ada pertimbangan yang sangat ini nih, kenapa harus dikembalikan kan gitu Pak? Jadi memang ya sama-sama lah kita membangun negeri ini kepada sebuah proses yang lebih baik supaya ke depan jangan ada lagi yang namanya ya yang main kalau jadi guru baik, jadi dosen baik, jadi dokter baik. Ya kan, bahkan undang-undang yang terakhir kan mengenai omnibus law kesehatan nggak ada lagi izin tunggal katanya kan, asosiasi tunggal. Jadi kita udah bebas. Tetapi terlepas dari itu semua, ya kita sendiri harus punya sikap yang bersama ingin membangun bangsa ini dengan mengedepankan moralitas, ajas kejujuran. Nah itu yang saya rasa lebih penting. Karena banyak juga memang kasus-kasus korupsi ini Pak. Ada yang bilang soal satu memang sadar, yang kedua soal jebakan, trap. Ya. Kalau Bang Rudi di legislatif sebagai anggota DPRD merasakan nggak ada trap itu? Tiba-tiba disuruh teken, tapi abang nggak tahu tuh asal usul duitnya. Bisa tidak, karena tidak semua kita baca. Tidak semua anggaran-anggaran yang harus kita teken kita teliti dengan huruf per huruf, kalimat per kalimat ya kan. Kadang-kadang kita teken aja. Ya mungkin di situ ada yang bisa menjebak. Tetapi terlepas dari semua itu, tentunya kalau berbicara tentang transparansi, saya pikir tidak adalah pembahasan yang harus tertutup. Baik penganggaran, baik pembahasan di tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Sampai tingkat pimpinan pun semua boleh bebas. Jadi nggak perlulah namanya. Kalau bagi saya barangkali lebih spesifik lagi ya, andai. Saya hanya berandai-andai. Kira-kira siapa saja sih yang mencurigai kita dalam sebuah pembahasan mengenai anggaran? Ayo kita undang elemen mahasiswa, kita suruh duduk. Tapi nggak usah semua. Perwakilan lah ya. Cukup melihat. Dari pihak kepolisian silakan. Dari pihak kejaksaan silakan. Dari pihak BPK, ayo semua, ayo kita. Ini loh ada anggaran sekian, kita mau buat ini, kita mau buat ini. Apa-apa yang merupakan hak dan apa yang merupakan skala prioritas pembangunan, ayo kita bedah bersama. Ada longsor, nah harus didahulukan. Ada jalan mungkin yang harus dibuka untuk kepentingan masyarakat dan usaha tani. Jadi nggak usah sampai kemarin ada masyarakat yang bawa jeruk sampai ke presiden. Nah itu kan kebuntuan. Gara-gara jalannya nggak bisa dibangun-bangun berapa bupati ya gitu ya. Artinya kita tidak siap membaca itu adalah sebuah kebutuhan. Sehingga masyarakat yang sudah tersumbat lah komunikasi itu ya. Bottleneck. Nah banyak masyarakat yang harus hadir, ikut menyaksikan, menyampaikan apa-apa, dan kita juga harusnya lebih terbuka ya. Masyarakat sekarang sudah sangat terbuka, bisa menyampaikan berita, bisa dari online, bisa dari handphone, bisa video call, bisa buat konten. Open channel ya semua. Open channel, siapa saja boleh. Ayo dong Pak, DPR ini kami mau dibangun ini. Dan kita melihat apakah itu skala prioritasnya. Kalau anggarannya masih kurang, oke deh, mungkin tahun depan atau pada anggaran, ya kan ada diskusi, dan itu jangan diabaikan. Kalau mereka yang menerima janji tinggal janji, ya pasti marah. Kalau menurut penerawangan Bang Rudi lah ya soal korupsi BTS ini ya, kira-kira perusahaan ini menyangkut orang-orang penting nggak ya sampai dia bisa mengorbankan 27 miliar uang perusahaannya?
Ini yang aneh, Bang. Ini yang aneh ya. Ini yang aneh. Ya. Ada perusahaan yang kita tidak ketahui namanya memberikan uang kepada seorang pengacara untuk diantar ke kejaksaan. Nah, sampai hari ini kejaksaan menerima ini uang apa gitu loh. Terus ditanya ke perusahaan tersebut, apa korelasi uang ini dengan kasus yang ini? Udah digeledah kabarnya perusahaan itu, Pak. Nah, udah digeledah. Kira-kira menyangkut ada nama-nama penting atau enggak gitu kan gitu? Ya pastilah. Pasti ya. Pasti. Nah, pasti ada orang-orang hebat di balik itu. Kalau penciuman kita sebagai orang biasa kayaknya agak apa ya? Agak kayak ada apa ya? Kayak ada yang lain ini ya. Ada aroma-aroma. Ada aroma-aroma yang amis ya. Yang kurang sedap ya. Kurang sedap. Kalau misalnya dalam konteks perusahaan yang seperti ini pasti Bang Rudi kan banyak mengelola perusahaan. Pasti tahu lah prosedur-prosedur yang kayak gini ya kan? Ya pastilah. Dari sisi corporate bisnisnya lah dulu ya. Mengeluarkan anggaran dari satu perusahaan dengan nilai angka yang 27 miliar fantastis itu fantastis. Bukan main-main, itu udah rapat direksi, rapat komisaris. Mau beli gedung nilainya 27 M. Itu nggak bisa suka-suka bendahara, nggak bisa. Ini sudah sangat extraordinary dan saya rasa ini pihak penegak hukum harus betul-betul menseriusinya. Kemana alurnya, dari siapa sumbernya, kenapa dia beri, alasan apa dia beri. Nah, terus pengembalian ini bisa nggak menghilangkan jejak? Boleh nggak ini barter? Gitu. Jangan-jangan pengembalian uang ini memang untuk menyetop apa ya? Salah satu aliran ya. Maksudnya apa namanya itu ya? Simpul ya. Bisa jadi. Dengan angka 27 M berarti ada di balai ini yang mau dihempang yang nilainya lebih gede. Lebih gede. Ya. Yang pasti bukan 27 M lagi angka yang mau dihempang. Kasih kecil dulu yang besar biar besar selamat ya gitu ya. Tapi saya yakin kita sudah on the track, negara kita sudah bagus supaya kasus ini bisa terbuka dengan apa? Tapi penyerahan uangnya juga uang apa ya? US dollar ya Pak ya? US dollar ya, 1,8 juta kan? Karena kalau bawa 27 M beberapa kardus mau dibawa itu kita kalau dalam bawa, bentuk rupiah, ya kan? Kita kalau bawa jalan-jalan pun takut kita Pak. Iya, 1,8 juta dolar ya, mungkin satu inilah itu ya. Satu koper, berapa koper? Dua kayaknya. Dua koper. US dollar ya. US dollar, 2 koper. 27 M Pak ya. Yang kalau dibilang Pak Rudi tadi bisa apa? Bang Rudi tadi apa? Ngasih makan. Pecel. Tiga provinsi. 3 provinsi. Bangun apa namanya? Bangun sekolah. Iya. Bangun madrasah. Kasih bantuan gereja. Bangun apa yang lain? Orang miskin. Anak sekolah yang terlantar. Waduh. Luar biasa. Apalagi kemarin kita ya disampaikan supaya menolong anak-anak miskin, anak-anak terlantar harus dilindungi oleh negara. Ya hal seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena memang pengelola ini masih belum tulus dalam menjalankan tugasnya. Iya. Sehingga ada ruang-ruang yang bisa memberi orang-orang untuk mengambil sesuatu uang negara menjadi uang pribadi dan kelompoknya. Nah, ini yang berbahaya kan. Jadi kita mengejar kekuasaan itu bukan untuk mensejahterakan rakyat. Tujuan semua orang, kepala negara, kepala daerah itu mensejahterakan rakyat. Nah, kita sudah melihat langkah-langkah ini jangan lagi lah ke depan. Dan jangan berpikir dengan mengembalikan uang itu bisa menyelamatkan dirimu. Kalau Bang Rudi lihat kasus Kemenkominfo ini macam mana nih? Ini kan luar biasa besar ini kan, di tengah-tengah kita kekurangan uang setelah kita lepas dari COVID kemarin, banyak vaksin yang harus dikeluarkan negara, itu kan biayanya kan nggak besar itu. Tiba-tiba ada sebuah skandal korupsi yang mega ini kan Pak, 8 triliun. 8,5 triliun. 8,5 triliun. 8.500 miliar. Luar biasa ini. Luar biasa. Udah dipakai untuk membangun BTS, masyarakat yang terpinggirkan. Yang kalau misalnya dibangun BTS itu, masyarakat terpinggirkan itu kan bisa mengakses internet lebih cepat. Tujuannya baik, Pak. Menjual produk-produk mereka dengan cepat, bisa membangun website, ya kan? Kemudian berakses ke dunia luar juga dengan cepat, jangkauan yang cepat. Ini gimana nih Bang Rudi ini melihatnya, Bang? Ya konon itu saya ikuti beritanya markup juga yang luar biasa. Dari satu BTS itu mereka bisa mendapat keuntungan yang sampai miliaran.
Akan dibangun sekian banyak, ternyata yang dibangun cuma sekian. Nah, itu pun banyak yang rusak katanya, mangkrak. Jadi disinilah. Tapi yang pasti pengawasan juga kurang. Bang Valdes. Iya. Pengawasan, makanya sekarang kita butuh masyarakat yang kritis. Iya. Kita butuh masyarakat yang mau bersuara. Ketika ketidakadilan itu terjadi, ketika ada pembangunan yang tidak sesuai, harus berani bersuara. Iya. Apa kira-kira yang perlu kita lakukan, Pak? Bapak, Abang lah ya, Bang Rudi sebagai politisi gitu ya, melihat kebijakan apa yang perlu diberikan, yang harus dilakukan negara untuk penegakan hukum. Salah satunya kan memperkuat KPK lah ya kan, dengan pencegahan korupsi ya kan, kemudian penindakan gitu. Korupsi ini kan tetap menjadi satu barang antik ya kan, terus menjadi sebuah persoalan yang nggak pernah selesai. Apalagi menyangkut sekarang yang lebih luas lagi soal kementerian dan digunakan cawe-cawe untuk dana-dana taktis politik gitu ya kan. Kalau Bang Rudi melihatnya gimana Bang caranya? Karena orang bangga menjadi kaya, Bang. Oh gitu. Ya? Di negeri ini kaya. Bisa Bang Rudi kasih insight dulu dari negara Tiongkok misalnya, bagaimana mereka memberantas korupsi secara. Kalau di sana nggak ada cerita, 30 juta seorang wali kota dulu saya baca, korupsinya dirupiahkan Indonesia 30 juta, tembak mati. Tembak mati ya? Macam begal ya? Nggak ada lagi pengadilan, capek Bang. Iya. Kalau di sini kan nanti pengacaranya yang kaya, tarik-menarik hukum, dari sekian tahun diturunkan, terus proses, termasuk sampai Mahkamah Agung. Termasuk modus ini ya, dikembalikan dulu duit, dikembalikan uang, biar ini model baru nih, model baru ya. Model baru. Ini duitnya balik dulu. Duitnya balik dulu. Kalau yang kemarin setelah kasus ketahuan baru pelan-pelan dikembalikan. Nanti biar panjang. Jadi kalau di beberapa negara memang ya untuk kasus-kasus korupsi kalau udah ketahuan udah selesai, masuk hukumnya jelas, yang dicuri ada, udah tembak mati aja. Tembak mati langsung ya. Karena ya kita pun tidak butuh kali sama orang-orang yang pintar. Indonesia ini kan cukup banyak orang pintar, Bang. Oh iya. Cuman orang yang jujur dan tulus itu nggak banyak. Dan punya akhlak yang ya kita butuh orang yang jujur, bersih, tulus membangun bangsa. Peduli. Iya, makanya kasus BTS ini harus ya pesan kita lah sama kejaksaan ya, Bang Rudi ya. Iya. Ya, Kejaksaan Agung ya, jangan berhenti di duitnya, cari orangnya ya kan. Tapi saya lihat Pak Kuntadi kemarin ya, dari Jaksa Agung Muda ya, kalau nggak salah. Beliau cukup intens mengejar persoalan ini. Iya. Kalau saya pernah nonton film All the President's Men soal korupsi, katanya bukan ini ya. Kalau ada uangnya follow the money katanya ya kan. Follow the money. Kembalikan yang 8,5 triliun. Ikuti sumber uangnya dari mana? Dari pangkalnya katanya kan. Artinya dapatlah orang-orangnya kan gitu kan. Oke. Terima kasih Bang Rudi atas waktunya. Kita bisa membahas soal korupsi BTS di Kominfo ini di podcast Jalan Tengah. Kita cari jalannya supaya dia tetap ada di tengah kan gitu ya kan. Tapi yang pasti dengan mengembalikan uang tidak menghilangkan pidana. Oke. Itu mantap. Itu closing statement dari Bang Rudi. Oke. Sampai jumpa kita di acara di topik berikutnya di podcast Jumpa Tengah. Kita jumpakan di tengah.